Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mirawan Nurdin. Di samping kanan saya adalah Pak Sinjen dan rombongan dari DPP. Dan mungkin kita alhamdulillah bisa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehadiran beliau. Selamat dan mudah-mudahan juga selamat sampai pulang ke Bone dan lanjut ke Kaltim dan Jakarta. Amin. Silakan saya persilakan ke Pak Sinjen untuk membuka kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah mudah-mudahan malam bahagia buat kita semua. Mudah-mudahan malam nikmat, kemudian malam program, malam melangkah, malam untuk membangun, dan malam untuk bersatu, serta malam untuk berkomitmen serta menyatukan kekuatan. Bapak dan saudara sekalian, saya sudah diperkenalkan pada Bapak Muhammad Heriawan. Itu beliau sebelum saya lanjut, beliau dulu termasuk dalam pergerakan yang membongkar kasus-kasus besar di Kaltim bersama saya. Waktu saya belum terpilih sebagai sekjen awalnya, Pak, masih dulu Laskar Anti Korupsi Indonesia, gambar tikus, yang pimpinannya Burhanuddin Abdullah, ketua DPP-nya beralamat di Kalimantan Selatan. Walaupun kantornya di Jakarta, tapi alamat mukimnya di Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu perjalanan waktu, karena kita melihat Laskar Anti Korupsi, tapi ujung-ujungnya kalau kita diberi juga oleh pejabat ya mungkin sulit mengelak dan lain sebagainya. Akhirnya kami berpikir, wah ini masih harus kita buat terobosan yang lebih cemerlang ke depan. Akhirnya terobosan ini kita membentuk organisasi Laskar Anti Korupsi Tujuan 45. Berbeda dengan Laskar Anti Korupsi Indonesia, Pak. Kalau Laskar Anti Korupsi Indonesia atau LAKI, itu logonya tikus pistol nembak tikus. Kalau kita Laskar Anti Korupsi 45, logonya sama dengan logo KPK, merah putih, baru borgol. Itu ya borgol ya? Ya, borgol. Saya sampai dulu, Pak. Baik, Bapak dan saudara sekalian, misi dan visinya Laskar Anti Korupsi ketika itu, sebelum misi dan visi dulu, saya salah satu inisiator membentuk Laskar Anti Korupsi 45, dan salah satu konseptornya, inisiatornya, dan pendirinya, salah satu Pak pendiri di antara 45 pendiri. Nah, pendiri yang antara 45, satu tadi meninggal, Bapak Tandri Aben, itu pembina kita. Masih ada Profesor Yusril Samahendra, terlepas Pak politik, Pak ya. Kemudian ada baru-baru meninggal juga Bapak Profesor Dr. Isan Ramli, mantan Menteri Equip. Nah, itu juga pembina. Ada juga sudah meninggal, yaitu Bapak mantan Ketua PBNU, Bapak Ki Haji Hasim Sadi. Yang sudah saya sebut dulu yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup banyak, Mayor Jenderal Murwanto, banyak Mayor Jenderal Sorip Kadi, banyak sekali Pak pembina. Kalau ketua umum Profesor Doktor sekarang HM Hafiz Abbas, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan mantan Ketua Komnas HAM 2012-2017. Kemudian sekarang beliau guru besar di Universitas Jakarta. Dan kemarin ya sekiranya pilihan kemarin itu ada berada di perubahan, ya mungkin calon Mendagri atau Menlu. Tapi terlepas lah, Pak ya, karena ini masuk direkam. Jadi saya berhati-hati, Pak, mengeluarkan karena susah nanti diedit. Nah, jadi pendirinya itu 45 orang, Pak. Kenapa disebut Laskar Anti Korupsi Tujuan 45? Pertama dulu kenapa disebut Laskar, karena ini kan, Pak, kekuatan. Dulu ada istilah mau menjemput koruptor, sampai ada gagasan begitu, Pak. Walaupun nggak dijemput, tapi kita menyampaikan ke KPK, kejaksaan, kepolisian, bahwa ini loh calon koruptornya. Dulu sampai berpikir begitu. Nah, anti korupsi saya nggak perlu terjemahkan, pasti Bapak sudah ngerti terjemahnya.
Pejuang artinya kenapa kita masih sebut pejuang? Karena kita masih harus berjuang Pak. Kayak semangat Jenderal Sudirman, pejuang 45. Jadi pejuang 45 itu bukan hanya tokoh nasionalnya 45, tapi semangatnya juga semangat Jenderal Sudirman. Makanya disebut pejuang 45. Kenapa dengan semangat Jenderal Sudirman? Gak pernah berpikir bahwa kita mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi caleg. Persoalan nanti perjalanannya ada jadi gubernur, ada jadi bupati, jadi caleg, itu hal lain. Tapi waktu menggagas Laskar Anti Korupsi pejuang 45, ketika itu kita benar-benar semangat Jenderal Sudirman tanpa pamrih, tidak ada kepentingan. Nah, saya sampaikan, kalau tokoh-tokoh saya pikir Pak ada di website, masih websitenya walaupun sekarang enggak aktif, tapi kan masih bisa dibuka website itu www.lakipejuang45 itu kan pasti buka Pak ADRT-nya di situ, pendirinya mas sekali Pak, 45 tokoh nasional. Misalnya kalau pendeta, pendeta Roni Mandang, kalau Kristen paling banyak Islam lah, karena kita mayoritas Islam kan. Yang jelas semua ada dulu Hindu, ada kita ambil. Saya lupa semua, dulu saya hafal mati Pak pendirinya. Nah sekarang yang terkenal ini pendiri, kayak ada lagi di Pot Bawasir, itu kan pendiri juga, Dr. Pot Bawasir, yang dari Gerindra, yang mantan Menteri Keuangan. Nah itu juga pendiri dan pembina. Kalau ketua Dewan Pakar Profesor Yusril, kemudian Habib Muhammad Rizik Syihab, itu ketua Dewan Pakar dari tokoh Pak. Ada pendeta, ada dulu Pong Haryatmo yang artis terkenal. Ada yang baru lagi meninggal ini dari Narjo, dia itu Bapak Permadi, itu juga pendiri. Baru meninggal banyak Pak, dua meninggal ini bulan sudah 2. Pak Tadri Aben dengan Pak Permadi, dan Pak Rizal Ramli. Ada 3, ketahui Rizal Ramli bulan kemarin. Jadi juga ini Pak ini dua saya dia. Iya. Nah, termasuk Ridwan Saidi itu pembina juga kalau diingatkan, terima kasih. Ridwan Saidi yang mewakili dari Betawi. Dulu semua diambil komunitas Pak. Ada baliknya Sulawesi Tenggara, Pak Laude, mantan ketua DPD RI. Laude Ida. Itu pembina Pak di situ. Persoalan dia masih mengaku atau tidak, wallahu alam. Yang jelas saya sudah ketemu langsung face to face waktu dia masih wakil ketua DPD RI di Senayan. Saya ketemu langsung dan berapa kali kita undang. Termasuk Profesor Dr. Jimli Asidiki. Nah, itu juga pembina Pak. Baik, saya lanjut. Nah, itulah Pak Laskar Anti Korupsi pejuang 45, pembina, tujuannya, misinya dulu Pak, bahwa kalau tidak ada korupsi di Republik ini, otomatis kita berpikir listrik kalau nggak gratis murah, sekolah kalau nggak gratis murah, jalanan mulus, kesehatan kalau nggak gratis murah, begitu juga pendidikan. Kemudian TNI, Polri, ASN nggak boleh ada yang bayar. Itu misi kita Pak. Karena kalau TNI, Polri, ASN bayar, quote and quote, nanti balas dendam. Wah dulu saya bayar misalnya 400 juta misal. Ini oknum. Nah kalau begitu, ketika ada yang mau masuk, mumpung saya jadi pejabat nih, bayar juga nih. Nah itu, tapi ini kita nggak nuduh nih. Itu dulu misi-misi Laskar Anti Korupsi bahwa masuk apapun di Republik ini nggak boleh bayar. Semuanya serba pemerintah yang mengatur dengan regulasi yang ada, baik regulasi daerah atau perda atau regulasi nasional atau undang-undang. Nah itu Pak, berdirinya Laskar Anti Korupsi pejuang 45. Kemudian misinya, karena itu tadi misinya, kalau sudah terjadi semua Pak, sekolah gratis, pendidikan gratis, jalan mulus, lapangan kerja, semua serba murah, otomatis terjadi Pak kesejahteraan, kemakmuran kerja. Nah itu harapan kita. Nah untuk mendapatkan misi dan visi Pak, tidak sekedar kayak banyak organisasi membuat misi dan visi. Ya memang kita harus sinergis Pak. Sinergisnya organisasi harus terbentuk Pak. Mulai dari nasional namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat, di provinsi DPD, di kabupaten kota namanya DPC, di kecamatan namanya DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan. Kalau di kelurahan DPH, kalau di desa DPDes. Harus terbentuk Pak. Dan minimal struktur itu minimal 22 orang. Kenapa 22? Karena di situ ada 20 itu ada semua jabatan Pak. Ketua investigasi, ketua pelatihan,
Waduh, saya sampai agak lupa play otak saya. Dulu apel mati pak. Ketua verifikasi, ketua intelijen. Nah ini Pak Aryawan masih ingat. Jadi 22 orang itu pak semua punya jabatan, tidak ada yang kosong. Jadi kalau lebih 22 orang berarti anggota atau wakil. Nah selain pembina, kalau 22 orang pak kita kali kemarin berarti jumlah pengurus kita 3 juta. Saya hitung kemarin pak, kalau terbentuk seluruh Indonesia dan masif 3 juta kita kepung istana, dalam tanda petik kepung, bukan kepung negatif. Kepung deklarasi, wahai Presiden, mulai hari ini panggil Kapolri, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Panglima TNI, panggil Ketua DPR RI. Mulai hari ini tidak boleh ada korupsi tambang, korupsi atau sumber daya alam. Nah sumber daya alam kan banyak pak, tambang, nikel, emas, uranium, pokoknya semua. Kalau itu tidak dikorupsi pak, hakul yakin pendidikan gratis. Nah tapi kalau dikorupsi ya habis sampai sekarang pak. Sampai sekarang saya dengar ini, waduh semakin dolar naik nih ya. Jadi bapak dan saudara sekalian, makanya pak kita berharap kepengurusan di setiap lini itu harus terbentuk. Contohnya di Kolaka ini kecamatan. Cuma organisasi kita ini kan pak nirlaba, bukan organisasi laba kayak koperasi atau PT, CP, bukan. Jadi kita ini memang organisasi dan kita bukan underbow dari partai politik, tidak ada partai politik. Justru kalau ada yang caleg nanti dinonjok dulu supaya enak pak, supaya ini laskar anti korupsi ini. Nah kalau ada caleg tapi tidak keluar dari pengurus pak, dinonjok saja dulu. Nah jadi pak di Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 ini kita target utamanya pak, kita tidak ingin pendidikan ada yang dibayar, kesehatan ada yang dibayar, kita tidak ingin jalan rusak, kita tidak ingin ada anak sekolah beli buku mahal, baju apa semua. Kita mau target pak itu gratis dengan catatan selamatkan dulu sumber daya alam. Jangan kalau nggak ada korupsi di tambang pak, kan sudah dibilang Pak Abraham Samad, kalau tidak ada korupsi di tambang malah rakyat digaji bisa sampai 20 juta. Sudah gratis sekolah, jalan mulus, listrik murah, kesehatan gratis, malah dapat 20 juta. Selamatkan saja pak ini nikel, ya kan? Nah tapi persoalannya siapa yang menyelamatkan sekarang? Kalau nggak kita semua berjuang. Jadi saya kembali tadi, kalau 3 juta orang di Jakarta itu deklarasi, walaupun saya berpikir 3 juta orang itu mau tidur di mana. Dulu tak saya waktu membentuk Laskar pak, mau tidur di mana, saya nggak peduli deh. Pokoknya 3 juta orang cari masing-masing, yang penting deklarasi di depan istana. Kita nggak pulang sampai presiden temuin kita. Anti korupsi, rubah ini regulasi. Kalau sekarang kan pak regulasi yang koruptif, ya kan? Nah jadi nanti saya lebih senang pak kalau ada kita diskusi, jangan banyak saya berbicara. Kita coba buka forum diskusi. Nah cuma yang jadi masalah, karena ini nirlaba, organisasi ini kan kita pak nggak ada sumber dana, tidak ada gaji. Saya harus terbuka pak. Cuma seperti saya pak happy, tapi nanti kalau nggak direkam nanti saya bisa sampaikan bagaimana. Saya pak happy ini tidak digaji oleh Laskar, bisa keliling Indonesia, happy aja pak. Entah dari mana datanya ya nantilah pak saya sampaikan, tidak dalam berbentuk terekam sekarang ini. Jadi yang jelas kita tidak ada sumber dana pak, kecuali ada kita buat perusahaan pak, misalnya koperasinya Laskar. Nah bisa, kami beberapa kali gagas pak koperasi Laskar, tidak ada yang jalankan. Dulu saya di Bone pak, saya bukakan toko, kita buat koperasi Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bone, nggak ada yang mau jalankan pak. Saya bilang setiap 1000 keuntungan Anda dapat 300, 700 masuk ke kas kami, nggak ada yang jalankan. Jadi saya bilang ini bagaimana ya, saya kasih aja yang laba, nggak bisa dijalankan. Ternyata maunya anggota yang mau jalankan, oh langsung gaji 10 juta, 7 juta, 5 juta, baru langsung mau. Saya bilang kita berjuang dulu. Misalnya kita buat koperasi air galon, kenapa tidak pak? Nah, koperasi pembeli cengkeh, koperasi buat roti, bisa pak. Tapi dibalik kita penjual roti, kita anti korupsi ya, melihat
contoh melihat sipin, wah nggak ada tanda-tanda lintas ya Pak, surat perintahnya mana? Nah biar Pak terjadi supaya nggak ada korupsi. Kok Bapak sipin nggak ada surat perintah? Nah begitu Pak. Seperti misalnya ada pungutan di sekolah, Pak, dari mana aturannya ada pungutan di sekolah? Kan ada dana bos. Kok masih ada pungutan? Nah pasti gemetaran Pak kalau kita tanya. Termasuk desa lah. Nah misalnya kan. Jadi sekali lagi, memanglah sekarang tukang sini Pak tidak bergaji, tapi kalau Bapak mendalami pasti happy Pak. Tapi kalau memang setengah-setengah nggak happy, ya sama aja Pak. Kalau Bapak mungkin jadi caleg, kalau Bapak setengah-setengah hanya targetnya duduk, kalau tidak duduk stres, atau nggak duduk mundur, wah itu pasti Bapak nggak akan dapat. Tapi kalau Bapak targetnya ingin besarkan misalnya Partai Perubahan, mau duduk mau tidak duduk, yang penting saya ada di situ, pasti Bapak nanti merasakan bahagianya jadi ketua. Tapi kalau targetnya Bapak harus duduk jadi caleg, kalau tidak duduk saya mundur, nah ya memang Pak pasti akan mati di organisasi mana pun mati. Seperti saya nggak ada target. Saya ini Pak nggak ada target. Contoh Pak, ada orang bilang, Pak daftar calon bupati, saya ketawa. Pak daftar calon legislatif sekarang, saya ketawa Pak. Nah jadi sekali lagi, jelas sekarang korupsi ini Pak hanya kelemahannya. Tapi di partai manapun enggak, saya belum pernah mendapatkan partai bergaji. Cuma dia ada targetnya Pak, kalau jadi caleg ada hasil, duduk di DPR. Tapi kalau kita Pak, wah pahalanya jauh lebih besar menurut saya sih Pak. Yang dengan tulus berjuang, kita bisa memperjuangkan nasib orang banyak, dia juga begitu. Tapi berbedanya, dia kan kalau dia bilang tulus ya enggak, ya karena kan dia ada fulus, ada gaji. Kalau kita kan tulus beneran nggak ada fulus ya. Jadi mungkin Pak itu dulu sebagai pengantar, dan juga kita coba buka sesi dialog supaya jangan saya terkesan menggurui, karena Bapak kan Pak orang cerdas semua nih, orang berpengalaman semua di organisasi. Intinya gini, bahwa kita ingin Pak Republik ini sebagai kata kunci Pak, hukum mati diterapkan. Menurut saya Pak, hukum mati koruptor diterapkan, dan hukum mati terhadap bandar, narkoba, dan pengedar. Tapi kalau pengkonsumsi narkoba jangan diganggu rehabilitasi. Itu kita laskar Pak. Jelas. Misalnya di sini Pak ada pecandu, ya jangan ditangkap lah. Rehab cepat, kirim rehabilitasi tanpa dibayar. Tapi kalau bandar, wah harus hukum mati Pak, karena bahaya, merusak otak. Kemudian begitu, apalagi koruptor. Kemudian Pak, miskinkan koruptor. Itu target utama kita. Kalau pendidikan gratis Pak, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pembatasan transaksi tunai di perbankan. Kenapa Pak dibatasi? Supaya orang mau jadi calon bupati, calon gubernur, tidak senangnya ambil uang triliun, ratusan miliar, supaya dibagi-bagi, supaya begini. Itu rusak Pak, merusak sistem politik, merusak budaya politik, dan merusak akhlak. Saya wah terlalu banyak lah proses semua Pak. Tidak ada yang benar itu Pak, namanya sokong menyokong. Pasti haram. Pasti juga mau mengembalikan uang. Nggak mungkin tak. Jadi kita mau Pak mencegahnya pembatasan transaksi tunai di perbankan. Itu mencegah Pak. Jadi sekali lagi, hukum mati koruptor, miskinkan koruptor, pembatasan transaksi tunai di perbankan, kemudian hukum sebagai panglima, kemudian sistem partai politik dan sistem pemilu dan sistem penyelenggara pemilu tidak korup. Kalau sekarang korup Pak. Nanti Pak, nanti tanyaannya semua saya jelaskan. Bagi kita sudah dialog. Kita tidak mau Pak pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, jangan sistemnya Pak, bukan orangnya Pak, sistemnya yang korup. Akhirnya yang menjalankan juga bisa terjerumus dalam koruptif. Kemudian setelah hukum sebagai panglima, ya kan Pak, sistem partai politik tidak dan sistem pemilu tidak korup. Nah kemudian kita mau sistem sumber daya alam tidak apalagi sampai saya lupa blank, tidak diprivatisasi tapi dinasionalisasi. Maksud saya begini, oh Bapak boleh punya tambang, tapi Bapak hanya sekian persen punya, tapi negara yang kendalikan. Negara itu kalau di nasional BUMN, kalau di daerah BUMD,
atau koperasi atau namanya korporasi. Oh, 10 orang 10 miliar. Kumpul aja berapa uang miliar, kita buat perusahaan tambang, Pak. Nah itu tidak pernah dia mendorong itu. Berapa kali saya cenakan, perusahaan tambang kan 3 miliar cukup. Kalau 3 miliar 30 orang, kecil, Pak. Persoalannya tidak ada yang mengkumpul, Pak, namanya perusahaan korporasi. Oh, kamu direktur ya, saya wakil, saya bendahara, saya kepala teknik, kamu pengawas, kamu bagian logistik, kamu bagian transportasi. Nggak ada yang begitu, Pak. Coba itu terjadi, Pak. Sejahtera, Pak. Kalau rakyat yang pemilik tambang dikontrol oleh negara, aman, Pak. Tapi lagi-lagi dikontrol negara. Jangan sampai kita diberi keleluasan, kita lagi yang korupsi, tidak menyetor royalti ke negara. Jadi kalau tidak menyetor royalti, apa yang mau dimakan negara? Bayar listrik. PNS kan harus dibayar, Pak. Yang menggaji PNS kan kita, Pak. ASN. Selain ini pinjaman luar negeri, karena sekarang kan banyak karena pinjaman luar negeri. Nah, sekali lagi, nah supaya Pak kesejahteraan terwujud, jangan mati lampu. Saya ke Bopinang sedih juga. Wah, ini apakah akibat korupsi ini bagaimana kok masa mati lampu di siang bolong di Bopinang kan? Nah itu yang kita sayangkan, Pak. Saya kritik juga, tadi mau bikin YouTube lupa, mau mengkritik PLN kenapa suka mati lampu, karena pernyataan orang Bopinang, wah itu Pak kalau tidak mati lampu itu bukan di Bopinang, wah kan lucu, itu kata orang. Nah kan sindiran itu. Nah kita mau tanya Pak di YouTube, kita minta manajer PLN wilayah Sulawesi Tenggara ya jawab dong, kenapa suka mati lampu? Tidak ada solarnya kah? Tidak ada gensetnya kah? Atau tidak ada dananya? Habis. Ya ngomong dong jujur ke DPR, ke rakyat. Nah saya pikir itu Pak, sebagai pengantar, saya ulangi, hukum mati koruptor, pengedar narkoba harus diterapkan, miskinkan koruptor harus diterapkan, kemudian pembatasan transaksi kuda di perbankan, sekolah gratis harus diterapkan, kemudian kesehatan gratis harus diterapkan, pendidikan mulai dari SD sampai S1 wajib menjadi tanggungan negara, mulai dari kaos kaki sampai topi negara tanggung jawab. Tidak boleh ada rakyat yang bayar. Itu target kita, Pak. Nah, apalagi cuma buku. Pokoknya mulai dari kaos kaki sampai kepala topi sampai sarjana, semua negara tanggung. Tahunnya anak kita masuk kuliah. Nah, saya tutup dengan kritikan Habib Rizik. Dikasih bagaimana dokter di Indonesia tidak banyak karena biaya kuliah mahal. Anda dikasih biaya kuliah gratis, tolak. Anda pilih makan gratis. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan ya, saya atas nama Busran Nurung. Saya ini seorang ASN, Pak. Saya seorang ASN. Saya kebetulan saya sangat tertarik tadi dengan apa yang diserahkan Pak Presiden. Saya kan di dinas pendidikan, Pak. Dan itu harapan besar bagi saya dengan apa yang disampaikan dari Pak Presiden semua, apa namanya, sekolah gratis. Karena saya terus terang Pak, saya di dinas pendidikan. Saya sebenarnya tidak sepaham dengan apa yang ada berjalan sekarang. Ya, berjalan sekarang. Itu. Makanya saya itu di kantor Pak, memang saya pemberontak memang. Memang saya punya jiwa pemberontak. Jadi itu apa? Tapi pemberontak yang kebaikan. Ya, itu kebaikan. Jadi saya mohon maaf artinya sebelum saya mungkin walaupun saya diberikan jalan itu bisa bergabung di dalam apa organisasi ini. Kalau memang apa ada aturan yang tidak mengikat seorang ASN untuk bergabung dalam sistem ini ya. Artinya saya jangan sampai begini. Saya khawatirnya Pak Dirjen ketika saya berkeluar di luar terus khawatirnya saya kan seorang ASN. Saya ada struktur organisasi yang mengatur saya, kan begitu. Jangan sampai saya berkeluar terus saya ada dapatkan sanksi atau apa. Itu kekhawatiran saya bahwa jangan sampai kami ini namanya ASN kan ada aturan. Nah, jangan sampai saya beribut apa semua tiba-tiba di dalam organisasi ini melihat saya dengan artinya tidak ada ini ya.
bantuan atau apa? Itu nah, saya sedikit ini Pak Sekjen ya. Mohon maaf. Baik, baik, terima kasih Bapak aparatur sipil negara. Pertama, saya belum menemukan regulasi melarang aparatur sipil negara berorganisasi. Yang dilarang itu menjadi caleg politik. Nah, yang dilarang itu menjadi calon legislatif. Nah, tapi dalam perjalanannya berorganisasi, saya memberikan solusi saja. Kritis itu tidak harus Bapak yang menyampaikan, karena kalau Bapak terlalu vulgar nanti kena larangan-larangan ASN. Contoh misalnya TNI, Bapak supply saja informasi karena sifatnya ingin membangun lewat ketua. Misalnya nanti, oh investigasi Pak, di situ kenapa ada dana bos, kok ada pungutan, padahal nggak boleh loh. Bapak kasih info saja. Jadi caranya Pak tidak vulgar. Tapi kalau Bapak yang ingin tampil ke depan, nah memang saya sulit untuk memberikan jawaban pasti, karena kalau Bapak ditegur dikeluarkan kan saya mengorbankan nasib piring Bapak. Kecuali Bapak siap. Ya udah Pak Sekjen, kalau saya keluar saya mau jual roti laki. Iya, Jadi kita pasangkan roti laki. Nah, kita carikan dana. Kalau belum siap Pak jangan. Jadi dalam berjuang itu Pak tidak harus terdepan keluar-keluar, tapi penyuplai data, penyuplai informasi. Contoh Pak ya, ada orang bilang, waduh manjat hujan, merokok drum kalau bisa nangkap si A, dia gembong narkoba. Ya alhamdulillah ketangkap juga Pak, kita nggak banyak bicara, nggak perlu kita bilang oh saya. Loh kalau kau bilang saya, grupnya bandar, tak dor nanti ini. Ngapain kita Pak? Kalau perlu orang yang menembak tapi nggak tahu sumbernya siapa yang menyuruh menembak, kan begitu Pak. Jadi nggak perlu tampil, wah mau dibilang harus saya, gara-gara saya ditangkap itu gembong narkoba, ya bunuh diri Pak. Gara-gara saya gubernur ketangkap KPK, bunuh diri. Gara-gara saya kepala desa di penjara, ya nggak usah. Walaupun orang tahu, wah yang sering kemarin itu, wah Pak Mulis itu yang sering ke sana. Tiba-tiba di sana ketangkap. Padahal, enggak Pak, saya memang orang desa, mana pernah saya ganggu Bapak kan? Padahal Bapak nyuruh tangan dia, begitu Pak. Tapi tidak menyebut nama laki. Jadi lakinya tersembunyi. Orang bilang, kenapa nggak laki tampil? Ya memangnya di mata Allah harus laki. Ya tidak Pak. Di Republik ini Pak, banyak orang bertanya, kenapa nggak selalu Pak Hasbi yang muncul? Kenapa Indonesian Corruption Watch? Saya bilang, salahnya di mana? Memangnya saya harus Pak yang muncul di TV? Kepentingan saya apa Pak? Kepentingan saya supaya Republik ini jangan korup, tapi jangan banyak ditangkap, tapi tidak ada juga yang implementasinya Pak. Nggak ada juga pengaruhnya. Ini yang salahnya sekarang Pak. Banyak ditangkap, pengaruhnya nggak ada. Nggak ada pikiran. Malah ada sekarang mau melegalisasi kalau perlu. Wah, pemberian uang kepada yang konstituen yang memilih kita halalkan saja. Wah, tambah parah otaknya tuh. Nah, jadi sekali lagi saya cuma menjawab itu Pak singkat, karena banyak lain bisa bertanya. Lebih baik Bapak kritisnya memberi informasi, itu kritisnya. Tidak Bapak yang ucapkan, tidak Bapak yang lontarkan ke media. Tapi kalau harus Bapak lontarkan ke media, bahaya buat Bapak. Persoalan Pak Sekjen, karena memang sih jiwa saya begitu Pak Sekjen. Maksud saya itu memang apa namanya? Saya paham, tapi Bapak harus sabar. Ya, benar. Karena kalau Bapak tidak sabar, kasihan anak istri. Saya paham Pak Sekjen. Kecuali Bapak sudah mau menjadi pengusaha, pembeli cengkeh, boleh saja. Yang penting lagi di siapa apa? Mau bantu. Kalau kita siap Pak, siap. Kalau itu siap, cuma laki Pak tidak boleh mengorbankan orang. Jangan Bapak berorganisasi dan sekarang anti korupsi, nasib piring Bapak korban. Saya Pak memberi informasi di kepolisian, di TNI, di PSN, nggak ada yang tahu Pak. Contoh kemarin, anggaran 117 miliar, loh Bupati Bone aja kaget, pasti dalam hatinya ini pasti loh, walaupun ini terekam. Dari mana Sekjen laki tahu kalau gubernur sudah mau ngelontorkan dana pengaspalan 117 miliar? Loh saya kan Pak punya banyak jaringan.
Nah, kalau misalnya Pak ada yang dituduh mau ditangkap, saya disuplai data seperti yang banyak Pak, ICW, Pitra, Formapi, ya kan? Yang teman-teman di Jakarta kan senang Pak tampil di depan. Ya, resikonya juga senang dia dilaporin juga senang karena merasa ada yang backup tanda petik kan. Kalau saya nggak begitu Pak, karena saya sekjen. Kalau saya ketangkap habis lagi Pak. Ketua umum dan sekjen ketangkep Pak Boy atau di penjara habis organisasi. Makanya saya jawabnya elegan. Wah tidak harus saya Pak, lebih baik saya menggunakan tangan orang. Jadi orang bilang tapi nama organisasimu tidak terkenal Pak, yang terkenal organisasi dia. Ya salahnya di mana? Yang penting targetnya dia ditangkap kan? Kan sekarang sudah ketangkap. Terus siapa yang jalankan? Ya kalau saya mau buka ke bapak bocorin ke orang, itu nyawa saya dong terancam. Begitu Pak. Jadi jawab singkat saya, kalau dalam teman-teman di agama ada istilahnya namanya figur dakwah, strategi berdakwah. Nah kalau di perang ada strategi perang, kalau organisasi strategi organisasi, kalau jubir strategi memenangkan pertarungan diplomasi. Kalau saya begitu Pak, berstrategi saja. Kalau tidak berstrategi bakalan konyol. Contoh, saya tidak expose dulu. Ada YouTube yang saya produksi tadi kemarin malam, tapi saya nggak usah sebut Pak, karena ini direkam. Saya upload setelah sampai nyebrang. Karena kalau saya upload sekarang, tiba-tiba saya nggak bisa nyebrang. Ini yang bikin geger Menteri Perhubungan. Ini yang bikin geger Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan misalnya. Wah, bunuh diri Pak, saya upload duluan. Kecuali saya siap naik pesawat. Kalau saya mau menyeberang, mau bunuh diri Pak, saya mau upload duluan. Bukan berarti saya takut. Daripada ribut di situ, walaupun saya nggak takut, tapi itu namanya Pak, memancing harimau tidur untuk bangun. Itu pikiran saya Pak. Lebih baik harimau tidur, saya lewat, saya nggak diganggu. Tapi kalau saya sudah jauh, kau mau menerkam saya, kau nggak bisa. Karena kau sudah kuperangkap begitu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tergiur lah masalah tas kali ini. Saya cuma berpikir bagaimana cara memulainya. Direkam. Bahwa istilahnya kan sedikit banyaknya korupsi itu ada. Seperti saya sebagai masyarakat biasa bahwa tahu kenapa ini proyek-proyek begini lambat dikerjakan apa segala macam, pasti ada namanya korupsi di dalamnya seperti perbaikan jalan apa segala macam. Tapi intinya kita harus selalu berpikir memulainya dari mana untuk memperjuangkan ini anti korupsi ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad, nama yang bagus. Jadi begini Pak, strategi berjuang itu mau lembut, mau agak keras, mau lebih keras, atau mau paling keras, Bapak tinggal milih. Bapak yang tahu efeknya. Contoh saya dulu Pak, bisa di post dulu. Bisa. Salam. Mana terima kasih. Suara atas tadi ya, volumenya tambah. Hah? Suara atas. Ya, ini aja lagi. Lagi flu. Pak Ahmad, lanjut. Sudah siap Pak? Atas kedatangannya di kota kami di Kolaka ini. Jadi saya lanjut saja Pak. Pada intinya bahwa terkait masalah data, saya kira kami Nurabulan sudah cukup, lebih dari cukup kami ketahui data-data penyimpangan di Kolaka ini. Kemudian berbicara LSM juga, luar biasa banyak LSM di Kolaka ini. Tapi sampai hari ini belum ada saja yang masuk di MUI ya, hasil kerja LSM. Entah bagaimana itu Pak. Jadi saya bilang begini Pak, karena saya beberapa kali juga pindah di lembaga dengan beberapa lembaga yang berbeda. Jadi salah satu yang saya alami yang lalu-lalu ini, mudah-mudahan di Latin tidak terjadi. Kalau sistem perjuangannya hanya di Kolaka ini Pak,
sulit Pak, karena sudah berapa juga saya laporkan. Mentah juga. Iya betul. Ya, mentah sudah berapa saya laporkan di kejaksaan, di kepolisian. Apalagi kalau dana desa, kan dia apa? Istilahnya dia spesialis ya. Kalau kepala desa ada IPIP dia. Apa namanya? Bukan. Kan mereka itu dana desa itu ada pembinaan, tidak langsung beda dengan kasus-kasus lain. Iya, itu kan. Yang jelas bahwa kalau berbicara yang Bapak tadi sampaikan itu ada semua di sini Pak, mulai di pendidikannya, di kesehatannya, bahkan di gas saja itu Pak, rata-rata itu gas bisa diuji. Tidak cuma 3 kilo itu Pak. Betul. Cuma ditimbang. Wah, itu Pak, pura-pura olensi. Ya. Kemudian Pertama saya potong Pak, bensin lanjut. Iya. Hampir semua sektor Pak, karena di sini memang lemah LSM Pak. Bukan berarti tidak ada demo Pak, hampir tiap hari ada demo. Tapi belum ada maksudnya Pak. Tidak tahu seperti apa itu, lepas nafsu atau apa namanya. Iya. Makanya saya juga agak frustasi, kemudian saya gabung dengan adik-adik di wartawan saja, daripada kita di LSM, kita kasih penjara orang. Dari gunanya, bilang kita masuk di wartawan saja. Artinya saya menulis. Setelah saya menulis kasus ada datanya dan sumbernya, terserah penegak hukum, bukan urusanku. Ya, beda kalau LSM dia harus pressure kalau perlu laporkan kan begitu. Nah, jadi memang kalau di Kolaka itu Pak, saya harap ini lagi ke depan kita rubah cara perjuangannya. Kalau hanya di sini kita berputar, tidak ada itu Pak. Karena apalagi kalau bicara di wilayah ilegal sholat yang bermainkan itu tentara, polisi. Bahkan saya punya narasumber itu, saya tanya itu adik anggota berapa yang bermain petugas dibanding dengan masyarakat biasa. Dia bilang sekitar 90% itu petugas, hanya 10% masyarakat biasa. Nah, begitu Pak data. Apa ini yang kecil-kecil. Nah, lanjut kita coba bermain lagi di dunia pertambangan. Wah, lebih gila itu Pak, banyak. Lebih gila lagi Pak. Jadi memang saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak. Mungkin ada kehadirannya Bapak di Kolaka ini mungkin ada membawa dampak yang lebih baik ke depan. Karena mungkin beda lah, kami orang lokal, orang tinggal di kabupaten ini dengan orang yang punya jaringan Jakarta. Karena sekali lagi saya bilang kalau kita hanya mau melapor di kejaksaan, melapor di polisi, tidak ada Pak. Kecuali ada jaringan. Kami juga, saya kemarin kan di Lira Pak, ada juga jaringan di pusat. Di Leader pernah, di beberapa lembaga. Tapi apa ya? Tidak ada juga teman-teman yang di pusat itu tidak lanjutnya. Mungkin bila tidak begitu. Ya, kita laporkan banyak data kita dorong ke sana tapi kita tahu kenapa. Seperti apa anunya, saya tidak tahu lembaga-lembaga lain. Mudah-mudahan laki tidak begitu. Di sini kan ada juga laki yang tikus ini. Sudah ada juga di sini. Jadi begitu barangkali Pak yang sekedar saran dan masukan dari saya karena ini kampus saya Pak. Kendala hari ini yang kami hadapi itu Pak di penegak hukum. Kemudian yang paling urgent lagi Pak, kita jujur saja biasa juga kita lapandang karena kita tidak punya Pak. Jujur saja kan lembaga ini tidak punya badan usaha. Jadi mau tahu kita pilih-pilih saja kalau memang ini tidak terlalu parah ya. Masalahnya ya, kita maaf saja. Begitu Pak. Jadi saya kira cukup barangkali sampai di situ Pak Ketua kan. Kalau ini kan ada saya tahu semua cerdas-cerdas semua. Oh, yang sana yang kumis ini samping mulai. Kasus lahan saja di sini Pak. Ini adanya masuk ini proyek strategi nasional ini banyak salahnya. Itu ya. Ya IP termasuk kan proyek strategi nasional itu bukan saja IP. Ada di beberapa daerah ini kita di Sulawesi Tenggara termasuk Konawe Utara. Semua punya masalah itu Pak. Artinya Pak Presiden ini kita di Sulawesi Tenggara ini sebenarnya luar biasa sumber daya alam. Makanya ini kita lihat saja keadaannya. Ini terus ini. Ya, saya jawab dulu. Ya, makasih. Kalau Bapak saya ulangi tadi, kalau Bapak strukturnya 24 sudah terbentuk lengkap jabatan-jabatan, kan kita SK-kan. SK-kan itu kan tembusan bupati, tembusan dandim, kapolres, ketua DPRD,
ke pengadilan negeri, pengadilan agama, BPN itu tembusan semua. Nah, kalau dinas-dinas tidak karena sudah diwakili bupati. Nah, kalau sudah tembusan itu SK-nya, Bapak langsung susul tadi saya bilang audiensi. Bapak selama 1 bulan full audiensi, jadi Bapak memang berkorban 1 bulan. Pak Ketua WA, hari ini diterima audiensi dinas kesehatan, besok diterima ketua DPRD, ya kan, entah komisi berapa, yang penting ketua DPRD yang terima kan, besok diterima Kapolres, walaupun nanti tiba-tiba Kapolres misalnya terimanya Kasat Reskrim, saya kasih nanti Pak, atau Kasat Intel, tapi tidak mungkin, biasanya itu kalau nggak Kapolres Waka, oh diterima, lusa diterima Kajari, pengadilan negeri, lapas, jangan lupa Pak, lapas. Nah, kalau Bapak sudah lakukan dulu itu, terkena terus Bapak undang semua media, apalagi ada media, apalagi bilang tadi mau berkorban kasihan uang, ya walaupun nasi bungkus karena tahu penderitaan kita, tapi dia bantu online-nya. Kita juga buat YouTube Pak, buat YouTube-nya sendiri di sini, buat YouTube-nya Laki Bojong 45 Kolaka. Setiap hari di video, bawa ke situ video. Saya aja bawa begitu kamera, waduh, kadang Kapolres saya, waduh, direkam Pak. Bingung dia Pak, ini maunya apa ya? Mau dikasih uang, nggak mungkin. Ya kan Pak, karena direkam. Nah, jadi kalau Bapak dokumentasi terus, itu sudah mulai Pak. Kemudian ketiga, jangan lupa Pak, uniform. Yang keempat, ID card. Saya bilang tadi, Bapak jalan aja lah sekarang di korupsi. Nah, mengenai tadi laporan, saya loncat ke laporan. Memang Pak, kadang orang melihat organisasinya ini, walaupun misalnya Bapak menyebut organisasi, saya nggak usah sebut Pak, karena saya tahu kan Pak, ketuanya kan sering saya ketemu. Apalagi di Sumatera saya berapa kali ketemu di Medan. Nah, Presiden Liranya kan. Jadi gini, kalau Bapak sudah lakukan tahap demi tahap yang saya sebut tadi, sudah ada uniformnya, sudah ada ID card-nya lengkap dengan jabatannya, Bapak jalan-jalan ke itu saya bilang tadi perhubungan saja Pak. Wah, apalagi kalau Bapak jalan berlima, hanya lihat-lihat saja. Tapi tiba-tiba Bapak foto, mulai dipanggil Pak, masuk ke kantor Pak, jangan foto-foto di situ Pak. Enggak Pak, saya dokumentasi aja Pak. Saya ada surat tugas Pak. Tapi nggak apa-apa kok Pak, saya foto-foto aja kapal berangkat. Tapi bingung dia, waduh, jangan-jangan tadi ada kesalahan dia. Pasti bingung dia Pak. Pasti Bapak ngerti maksud saya. Kalau Bapak sudah lakukan semua itu pola, ketika Bapak membuat laporan tidak digubris, Bapak nggak usah ragu. Kenapa dulu Pak di sini ada berapa tempat? Ini direkam ya? Rekam. Post dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi Pak Rijo. Orang bodohnya di Mangolok saya Pak. Saya juga heran kenapa murid datang di rumah. Nah saya tidak bisa apa-apa Pak jadi Bapak. Hanya alhamdulillahnya saya membimbing ini jemaahku, jemaah. Jadi Bapak katakan kayak dakwah, saya bukan ahli agama Pak. Karena Al-Quran saja selama hidup saya belum pernah hafal. Tapi saya berbicara insya Allah berdasarkan itu yang pernah saya dengar. Jadi alhamdulillah tidak terus selama tangga Pak. Membangun ini masjid tanpa gambar, tanpa rak, tanpa gambar, Rekam. tanpa gambar, tanpa rak, dan belum pernah mencari dana keluar. Itu gara-gara kecerewetan saya sehingga bisa terbangun. Jadi alhamdulillah kenapa dibangun besar? Karena saya waktu ke Tanah Suci, ya saya ego sedikit, saya dipanggil ke Tanah Suci, tapi bukan berarti agamanya, bukan. Artinya mungkin panggilan lah. Setelah di sana Pak, saya tidak sempat berpikir ya Allah gantikan kerugian saya berjuang memenuhi panggilan. Tidak pernah. Hanya saya sampai menangis Pak di Tanah Suci, ingin membangun rumahmu Masjid Nurul Amin di lingkungan 1 Kelurahan Mangolok. Kenapa tiba-tiba Pak datang di sini? Ada salah satu jemaah. Kenapa ini masjid kecil? Jadi kedepannya kira-kira bagaimana? Akhirnya dibongkar. Dia bilang, saya siap uang 300 juta. Bagaimana itu masjid dibangun bisa dipakai untuk sholat tarawih. Sholat tarawih bulan 5, dia bicara bulan 12. Jadi saya pikir ada waktu 4 bulan. Dengan adanya anggaran 300 juta, kenapa tidak bisa? Kan tidak susah Pak. Fondasi cakar ayam, kenapa tanpa gambar? Gambar harus dibayar. Jadi saya panggil anak-anak Pak. Anak-anak, coba ini bikin mie polanya, tadi nih gambarnya untuk cakar ayam, untuk 2 lantai. Untuk 2 lantai. Sudah Pak, begini, begini. Panggil itu Kang, bisa nih bikin ini. Oke, jadi dikerja, tapi begitu pas hari Jumat Pak,
dimusyawarahkan di masjid. Ada bantuan kemiskinan dari jemaah kita. Bagaimana? Anakku Pak itu, menantuku Irfan, kan dia kerja di Predator, Pak Firman. Ada alatnya. Jadi telepon jam 2 Pak telepon. Bos, ada alatnya menganggur. Alat apa? Eksa. Untuk apa? Mau bongkar masjidku. Jam 3 datang Pak itu alat. Langsung dibongkar. Jam 5 selesai Pak. Begitu sementara kerja ada jemaah. Saya batu pondasinya secukupnya. Cerita mati kok gampang kok bilang secukupnya. Nah bukan sedikit, di atas 20 red sebenarnya. 10 mi saja. Saya semen mi 50. Saya pasir. Akhirnya berjalan terus kerja. Tapi ada anggotaku yang di jalan. Yang di jalan kotak amal. Dan ada tukangnya di luar dari warga sini. 9 orang. Dalam satu hari 4.840.000 itu warga luar. Yang di sini gratis. Gratis 1 minggu 6 hari kerja. Hari Jumat udah kerja. 6 hari kerja per hari terjadwal 14 orang. Jadi dalam 1 minggu 6 kali 14 84 orang. Yang tidak tercatat 9 orang termasuk saya. Itu makanya saya bilang tidak cukup 100 kakaknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sudah lumayan lah. Dan kenapa juga saya semangat begitu? Karena alhamdulillah masjid ini insya Allah kalau mobil-mobil yang dari Makassar asal sudah lewat Tamborasi mau ke Kendari atau mau kemana mau singgah di masjid sana saja. Karena masjidku tidak pernah terkunci, air insya Allah selalu cukup. Nah, kenapa saya bicarakan sekarang begini? Karena itu sampai sekarang insya Allah baru kurang lebih 1,8 miliar. Kalau dihitung kakaknya 100 berarti per kakak sudah kena 18 juta. Secara logika saya pertanyakan sama orang-orang tidak masuk di akal. Iya. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah ini sekarang saya mau lanjutkan pekerjaannya ini, yaitu lengkungan di teras. Setelah itu artinya dipasang terali karena supaya anjing tidak masuk. Baru di lantai di teras. Luas terasnya 200 meter persegi. Alhamdulillah sudah dipalpon. Nah caranya palpon saya tidak mau panggil tukang palpon. Hanya saya bertanya kepada tukang palpon. Kalau palpon berapa per meter? 350. Tidak bisa nego. Berapa kamu di palpon? Sedikit di langkah awal 400 meter. Tapi itu banyak itu. Iya karena masih 320 per meter. Saya bilang tidak bisa nego kurang dari 300. Oh tidak bisa. Saya bukan tukang Pak. Tapi kalau matematika begitu insya Allah saya belajar. Lebih 3 hari saya hitung materialnya Pak. Akhirnya saya belanja. Kalau panggil tukang, artinya kita terima jadi. Itu pertama 542 meter. Kalau kali 320 sudah 177.440.000. Ada tukang. Ya, kalau panggil tukang. Tapi karena saya bukan tukang, tapi saya itu orang gila urusan, saya mau cari untung banyak, akhirnya saya hitung sendiri. Hitung sendiri Pak, alhamdulillah tidak sampai 125 juta. Jadi istilahnya saya punya untung 55 juta. Tapi untung ini beli rokok saja Pak 15.000 saya tidak berani minta. Beli pulsa saja 5.000 saya tidak pernah minta dan tidak pernah dikasih. Jadi Pak Rijo ini pura-pura orang baik padahal penjahat. Penjahatnya apa? Bagi jemaah-jemaah yang sudah berduit, sadar-sadarlah kok bersyukur kepada Allah, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Orang gila saja bisa. Orang tidur saja ngigo bisa. Tapi ya alhamdulillah Pak. Berjalan terus. Hanya ini bilang, coba saja nanti sampaikan kira-kira bagaimana ada solusi Allah. Kalau memang gitu. Jadi kedepannya yang besarnya, anggaran besarnya kubah dengan menara. Menara mau dibangun 4x4 ketinggian 20 meter. Kubahnya itu 8x8. Nah, dan pernah saya cerita dengan ahlinya yang dari Surabaya yang membangun di Masjid Agung untuk kubah. Ini diminta sekitar 600 jutaan. Itu akan ada hadiah kubah anakannya 4. Jadi 5 kubah induk dan kubah anakan. Dan materialnya dijamin garansi 20 tahun. Karena sekarang yang ada kubah itu belum tentu berapa tahun itu. Kalau untuk masjid ini akan garansi 20 tahun. Dan itu kebetulan ada lokasi juga ke belakang, itu namanya manusia selalu perlu kesal dan penyesalan. Seandainya sementara belum dibangun itu ada hibah ke belakang, itu masjid masih mundur 15 meter Pak. Tapi walaupun begitu sekarang kalau ada mobil 20-30 insya Allah bisa parkir semua tuh. Besar ya. Iya. Jadi insya Allah kalau mobil-mobil Makassar insya Allah sudah banyak yang tahu. Dan kalau umpamanya ada yang bilang,
Siapa di situ yang anunya? Ya mungkin ada dibilang Parijo, ada bilang Sangkuriang. Iya, Sangkuriang artinya saya kan istilahnya belajar halo-halo begitu. Di Orari. Jadi saya termasuk di Orari, termasuk di Rapi saya. Tapi saya ikut di situ, saya jadi orang yang paling kritik juga. Ya, saya minta maaf ini kejelekan juga di Orari. Masuk Orari mau memperpanjang harus setor uang ke rekening pusat. Saya setor tanggal 19 bulan 9 2019. Saya menyetor 500 lebih. Saya cek waktu itu sesuai dengan petunjuk sudah aktif sampai 2024. Tapi di belakang ini tidak ada terbukti itu tanda KTA dan lain sebagainya. Termasuk ini juga ini anggota Orari. Termasuk beliau pertamanya yang bayarkan saya, walaupun dia bayar sama saya, gitu. Jadi sampai sekarang itu tidak aktif. Ditanyakan mana tanda bukti setorannya. Memangnya saya pegawai, saya petani bayar pajak saja sudah bayar, nggak tahu di mana. Bukan si anu tanda bukti pembayaran, nggak itu. Kalau memang betul datangkan orang pusat. Jadi saya mau tanya, cek di rekening pusat. Kalau tidak ada nama Parijo, berarti bohong. Saya yakin ada. Oh Pak, sudah ganti pengurus. Biar ganti pengurusnya, berarti ganti juga rekeningnya Pak. Saya bilang begitu. Jadi itu Pak, saya hanya menghimbau masyarakat yang istilahnya yang sudah mampu, mari kita berkorban. Orang banyak berkorban, bukan zakat. Kalau zakat itu Pak, mengeluarkan zakat bagi saya, punya penghasilan 100 juta, keluar zakatnya 2,5%, belum ada apa-apanya Pak. Dan kalau dikeluarkan 10 dari 100 juta, keluarkan 10 juta, nggak diterima. Tapi kalau sedekah, punya penghasilan 100 juta, dikeluarkan 90 juta, diterima Pak. Dan berkahnya, alhamdulillah, Parijo tidak ada dibilang orang muslim Pak di Kolaka. Padahal saya mulai datang tahun 82 di sini, saya menebang, menanam cengkeh saya tahun 83, 1,5 hektar Pak. Tapi tahun ini, tahun kemarin, sisa 1 hektar karena banyak mati, saya tebang, saya ganti durian, walaupun tidak dilihat sampai sekarang. Jadi sekarang cengkehku 1 hektar lebih, karena jarak 7 meter, jumlahnya 220, sekarang sisa 140. Nah saya jadi petani gila Pak di Kolaka. Saya rencanakan dari 220 paling banyak 60, kalau perlu 40, kalau perlu 20 pohon. Kenapa bisa begitu? Saya studi Bani ke Bogor Pak. Kalau orang nggak pernah studi Bani nggak berani. Ya jadi saya minta maaf, ini cerita masalah cengkeh. Saya di Tajur Kalang Pak, ada cengkeh 1 pohon di tengah sawah. Sawahnya di gunung, berarti di pematang. 1 pohon ketinggiannya kurang lebih 20 meter. Jadi saya tanya masyarakat di situ, ini kalau panen dapat berapa? Nggak tahu Pak, 7 orang nggak selesai 1 minggu. Jadi saya hitung, karena saya sudah lebih 30 tahun, saya bisa prediksi 1 hari 50 liter kali 7, 350. 1 minggu 7 hari, Jumat libur 6 hari kali 350, 2100. Kalau 6 liter 1 kilo, 350 kilo. Jadi biar punya cengkeh 1 hektar 10 pohon, 3 ton setengah kan begitu. Karena saya bukan mencari pohon, saya mencari hasil. Dan saya memang jadi orang selalu uji coba, kelinci percobaan untuk pribadiku. Kalau ilmunya Pak tidak ada. Pendidikanku S2 Pak, SD SMP, SR SD SMP. Saya lahir 13/11/1955. Alhamdulillah masih muda. Jadi waktunya saya mau ke Tanah Suci, tidak ada yang panggil Pak Parijo. Parijo sini, Parijo sini. Nanti mau berangkat tak ada bilang yang lain. Ditanya, berapa umur tak? 13 tahun, lebihnya setengah abad. 1 abad kan 100, setengah abad 50, lebihnya 13. Berarti 63 tahun 77. Iya, tahun 2017. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya dipercaya sudah 68 umurnya, tapi masih kayak anak muda begitu. Oke lah Pak, mungkin apa ya? Saya hanya mengutarakan itu saja. Apa yang saya lakukan, saya jadi orang tidak berpengaruh Pak sebenarnya. Boleh usul Pak, saya ada usul begini, saya kan ada pengalaman di Lampung ini. Itu rest area masjid. Pertama bisa mandi, cuci kakus Pak ya. Di dalamnya langsung bisa ngecas HP, bisa juga langsung mandi, bisa buang air, bisa nyuci. Di luarnya ada tempat tidur Pak. Jadi kita mau pilih, wah di situ ada jual bensinnya, walaupun misalnya buat bensin ini kayak Pertamini. Kemudian wah, ada tempat lesehannya untuk tidur, ada untuk mandi, untuk cuci. Semua orang milih Pak. Di situ ada kotak amal. Ada yang isi pas 100.000, ada yang isi 50.000, dan yang singgah Pak penuh. Karena di situ mau sholat sudah bisa, ada masjidnya, istirahatnya ada, colok HP-nya ada, biar di WC sambil colok HP.
Kan sekarang Pak, banyak sambil berak kan nonton TikTok. Berak. Makanya nggak kayak koran. Jadi online sekarang lebih cepat orang baca Pak ketimbang yang cetak. Jadi kalau boleh saran dulu, persoalan kalau Bapak ada proposal, karena tadi ada saya janji proposal di desa ini, bapaknya dia, saya tunggu Pak proposalnya, saya mau kirim saya langsung ke Menteri. Cuma saya bilang, bedanya Menteri Lukman Hakim Saifuddin dulu enak Pak. Ini nggak direkam. Matiin dulu.